Tebak ya, kalau saya pengantar di depannya seperti ini, kira-kira siapa yang saya mau bahas? Gri, nggak usah macem-macem lah, pakai teka-teki segala. Enggak. Ini bukan teka-teki. Saya mencoba melibatkan teman-teman proaktif dalam video ini. Bukan ngerjain, bukan. Nih. Makin dihina, dia makin mulia. Makin direndahkan, dia makin ditinggikan derajatnya. Makin dicaci, dia makin disukai. Makin difitnah, makin dicintai oleh rakyatnya. Dan Allah terus angkat derajatnya setinggi-tingginya. Masa ini fakta yang ada di depan kita, ini benar-benar fakta yang kita bisa lihat di depan kita. Sekelas orang-orang yang memang pandai, cerdik, cendekiawan, semacam Amin Rais, Din Samsudin, Refli Harun, Rias Rasyid, Said Didu, Abraham Samad, Marwan Batubara, Dr. Tifa, Ikrar Nusa Bakti, Rocky Gerung, Egy Sujana, Faisal Assegaf, dan Ferry Amsari. Mereka ini kan secara pendidikan tinggi, minimal S3 dan profesor. Secara pemahaman agama kan dia pintar dan mendalam, kecuali Rocky Gerung. Agamanya nggak jelas. Agamanya Rocky Gerung ini apa ini? Herannya orang-orang yang dengan pemahaman agama tinggi, yang pemahaman agamanya sangat mendalam, tapi melihat fakta, seperti yang tadi saya sebutkan di muka, kenapa ya? Kok nggak bisa melek matanya ya? Kenapa kok nggak bisa melihat matanya ya? Padahal itu kan fakta kejadian yang oleh Allah ditunjukkan ke depan mata kita. Mata kita, bukan mata lu. Itulah yang terjadi pada diri Presiden ke-7 Joko Widodo. Hampir setiap hari dikunjungin warga dan rakyatnya, masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari pagi, siang, sore, terkadang hingga malam hari. Tak pernah ada henti-hentinya. Dan kunjungan serta tamu ini akan semakin meningkat ketika hari libur, apalagi long weekend seperti minggu-minggu ini. Seperti apa? Simak videonya. Ini hampir terjadi setiap hari, setiap waktu. Ya, dari mulai weekday, Senin sampai Jumat, apalagi weekend, Sabtu dan Minggu. Hah? Loh ini kita kan, apalagi yang pemahaman agamanya mendalam gitu ya. Ini fenomena apa? Ini oleh Allah tunjukkan ke depan mata kita itu sebagai apa gitu. Kalian, nama-nama tadi yang saya sebut, kalian kan pemahaman agamanya tinggi. Kenapa nggak mau introspeksi diri, nggak mau mencoba membuka tabir ini? Ini fenomena apa? Kok oleh Allah ditunjukkan ke depan mata kita dan matamu gitu. Serta mata kalian. Mestinya kan yang lebih dekat kepada Allah, lebih tawadu, lebih agamanya kuat, lebih religi, dia akan semakin kuat connect gitu ya kepada Allah serta melihat fenomena-fenomena yang ada di alam ini. Masa nggak bisa merasakan ini apa? Yang dirasakan kok hanya kebencian melulu. Macam Amin Rais, Din Samsudin. Kalian ini kan tokoh agama loh. Gri, lu ngomelin Amin Rais, Gri, sama Din Samsudin, Gri. Mantan ketua PP Muhammadiyah. Enggak. Agama kalian kepake apa enggak sih? Bisa merasakan enggak sih seperti ini? Apa gitu? Apa? Fenomena apa gitu? Dibuat-buat juga enggak, diundang juga enggak, dimobilisasi juga enggak, dibisikin orang lain, disuruh-suruh juga enggak. Dan ternyata rata-rata mereka masyarakat yang berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo,
rata-rata mereka bilang bahwa ya saya pengen melihat Pak Jokowi. Ya saya pengen lihat langsung orangnya. Kok sebaik itu, sesabar itu, dan sekuat itu menerima fitnahan, cacian dari lawan-lawan politiknya. Itu yang rata-rata mereka sampaikan. Iya pengen lihat langsung. Orangnya kayak apa sih? Kok nggak pernah marah? Sabar banget. Iya pengen langsung lihat Pak Jokowi. Kok dihina, dicaci maki, bahkan difitnah. Bahkan fitnah itu kejam banget. Kok nggak pernah bereaksi? Pengen lihat seperti apa sih orangnya? Coba bayangkan. Bayangkan nama-nama yang tadi saya sebut di muka. Kan akhirnya kan aduh. Mungkin kalau Rocky Gerung ya, kemudian kita menjadi sadar gitu ya. Agamanya kita juga nggak tahu Rocky Gerung agamanya apa, mohon maaf. Nah, tapi kalau yang lainnya selain Rocky Gerung, nama-nama yang tadi saya sebutkan, kan kalian agamanya kuat. Cukup religius. Kan, aduh. Kenapa, Gri? Enggak, kaki bawahku ketindih meja. Coba ya, kita dengarkan komentar Pak Joko Widodo yang setiap hari mulai jam 7:30 sampai malam hari terima tamu terus-terusan berdatangan tanpa jeda. Cekidot. Semakin mengular, semakin membludak ini. Liburan Imlek ini, Pak. Ya, semua yang bisa saya layani. semampu saya. Kita membayangkan ini pasti kan sangat melelahkan sekali Pak, ini jauh-jauh Pak. Mereka Tadi mulai jam 7:30 tadi saya. Nanti kalau waktu Lebaran juga diprediksi Ya gimana, nggak Pak? tahu kan, kita kan nggak mengundang, tidak mau nyampaikan apa-apa ya. Kalau masyarakat datang saya terima. Tadi Bapak sempat Baik-baiknya gitu aja. Pak, ini berarti lantas sampai kapan Pak akan seperti Ya ini? nggak tahu. Masa pada datang saya tutup pintu, kemudian nggak diterima kan juga nggak baik. Tapi kita juga tanya Pak, katanya mereka juga memasukkan salah satu agenda wisata gitu. Nggak tahu. Ya. Coba bayangkan. Ya tapi kalau sudah dasarnya benci, hatinya itu benar-benar yang busuk itu sampai bau, ya benar-benar busuknya itu sampai bau, ya nggak akan mempan. Otaknya juga sudah rusak, nggak akan mempan. Padahal cukup sederhana loh kalau orang religius ya, kembali kepada Allah saja. Tanya kepada Allah. Kalian coba berdoa. Ini fenomena apa coba? Coba. Kok nggak tokoh lain yang mengalami seperti ini? Kok nggak mantan presiden lain yang mengalami seperti ini dijadikan oleh Allah? Kenapa mesti Jokowi? Kenapa mesti Jokowi? Loh, kalau kalian orang religius, apa-apa selalu kembalinya ke Allah lah. Pertanyaan gue, lu orang religius apa enggak sih? Kayak Amin Rais. Enggak. Gue nanya serius ini. Din Samsudin, lu religius enggak sih? Ya, enggak, jangan nanya lah, Rocky Gerung lah. Gri, jangan diulang-ulang, Gri. Hah? Loh, pada akhirnya kita bisa berpendapat bahwa, loh apa bedanya Amin Rais dengan Rocky Gerung? Segalanya. Pemikirannya, otaknya, isi hatinya, religiusnya, punya agama apa enggak punya agama. Apa bedanya kalau seperti ini sikapnya Amin Rais? Ya, apa bedanya dengan Rocky Gerung? Apa bedanya Din Samsudin dengan Rocky Gerung? Dan apa bedanya nama-nama yang lain tadi? Ya, yang udah saya sebutkan di muka, dibandingkan Rocky Gerung, apa bedanya? Hah? Kan sama aja pada akhirnya. Nggak ada beda. Hah? Aduh. Ya Allah. Terlebih-lebih para elit PDIP. Ya, Hasto yang luar biasa memfitnah Jokowi. Ya, Koni mah nggak usah kita bicarakan lah. Dia mah, aduh, kate-kate ngomongnya dia aja lah. Nggak usah kita bicarakan, tidak dalam kategori kita diskusikan. Koni mah, atau kita bahas Koni, bacain BAP-nya ya. Gue punya utang
Sampai sekarang belum gua rilis nih ke teman-teman netizen ini. Bang mana katanya BAP-nya mau dibacain. Ya kayak Hasto. Gila kan? Menghujat, mencaci maki, memfitnahnya ke Jokowi kan luar biasa kan? Bahkan kalau menurut saya di luar batas sudah. Nah, kemudian ketika Hasto melakukan itu diikuti oleh elit yang lain. Seperti Guntur Romli, Deddy Sitorus, dan kader elit PDIP yang lainnya. Coba, bisakah kalian melihat fakta ini dengan mata hati? Hah? Hah? Sampai tiba-tiba di tengah antrian, saya kira juga Mbak Puan, ada seorang wanita asal Surabaya, persis banget Mbak Puan. Dalam hati Mbak Puan ikut ngantri, terus apa iya Mbak Puan mau akrab lagi dengan Jokowi? Rasanya enggak deh. Bisa-bisa dipecat sama emaknya nanti. Gua cari di belakang barisan, siapa tahu nanti ada Hasto. Dan saya cari yang lainnya nggak ada, adanya Mbak Puan doang. Mau lihat Mbak Puan di tengah antrian pengen ketemu Presiden ke-7 Joko Widodo? Ya, Dok. Dari mana Ibu? Yang nggak seneng ya. Mbak Puan, ini ikut antri nih. Oh iya. Lu masuk orang. Kenalan Bu. Saya Mbak Puan. Masak tuh Bu. Mbak Puan dari mana ini Mbak? Surabaya. Iya, semalam udah ketemu Bapak sebenarnya. Iya. Saking senengnya. Ini ikut antri lagi kenapa? Seneng sama Bapak. Habis ini langsung balik lagi. Ini dari mana tadi? Dari Surabaya. Ini memang sengaja kesini khusus mau kesini Ya. aja atau ada agenda Nggak lain? ada. Saya semalam ketemu Bapak. Tadi makan ayam goreng kesukaannya Bapak, langsung kesini lagi. Sudah. Namanya siapa Mbak? Saya Marta. Marta siapa? Marta. Lengkapnya? Marta Purwaningrum. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita mau maaf Mbak Puan ya. Situ ganti jeneng wong gawe jeneng. Iya. Jualan nasi goreng. Saya itu Pak. Saya itu ada jalanan Ada yang menyuruh sini. Mbak Puan, ini ikut antri nih. Persis banget Puan Maharani. Gua kaget gua. Gua kaget kirain Puan Maharani ikut ngantri pengen ketemu Jokowi. Luar biasa banget. Gua cari di belakang nggak ada si Hasto. Kan biasanya belakangan Puan ada Hasto gitu ya. Saya cari sampingnya Deddy Sitorus juga enggak. Ini lagi gua bayangin, nanti seandainya benar terjadi gitu ya, mereka pengen ketemu Pak Jokowi, ya diperlakukan sama dengan masyarakat yang lain, harus ikut ngantri. Luar biasa sih. Pak Jokowi ada tamu, siapa? Mbak Puan. Siapa? Hasto. Terus sama-sama lagi. Deddy Sitorus. Sekarang di mana? Itu Pak di depan. Suruh masuk ya Pak ya. Jangan. Suruh ngantri sama masyarakat yang lain. Kalau kejadian kayak gitu gimana ya? Loh Pak, Mbak Puan loh Pak. Iya, tahu. Emang kenapa? Suruh ngantri sama masyarakat yang lain. Kasihan masyarakat yang lain udah dari pagi belum kesempatan ketemu kok. Ini enak aja. Emang kalau Puan anaknya Megawati, terus Hasto dan Deddy orang PDIP diprioritaskan ketemu saya? Ya enggak lah. Ikutin aturan aja.
Jangan desel-desel, jangan nyela. Harus ikut antri yang tertib. Loh, kun fayakun, ya. Kalau sudah kehendak Allah, siapa kemudian yang bisa menolak dan menghalangi? Kalau itu kejadian, ya bukan tidak mungkin. Ya enggak, artinya, ya kalaupun enggak ngantri mau ketemu Pak Jokowi, setidaknya hari ini kan sudah berasa ngantri untuk proses hukum di KPK. Susah banget mau menghubungkan ke situ. Itu loh maksud gue. Setidaknya mereka-mereka itu kan sudah merasa ngantri ya untuk ya dipanggil dan diperiksa oleh KPK. Iya juga ya, Gri. Iya. Kan gue dapat bisikan. Bisikan apa, Gri? Bisikan iblis. Pantes loh, Gri. Itulah, ya. Coba kita lihat ya suasana antrian di depan rumah Presiden ke-7 Joko Widodo, dan ini terjadi setiap hari, setiap jam. Tidak ada jeda hari, tidak ada jeda jam terkecuali jam istirahat malam hari. Cekidot. Sehat, Pak. Ayo, Pak. Pasnya tinggal. Kembali lagi ke posisi tadi. Pak, pojok, Pak. Pojok, Pak. Saya dokter Ayu pojok. Pojok, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Banyak sekali tamunya, Pak. Panjang, Pak. Ibu, Pak, mana Pak Ibu? Ibu di dalam. Silakan kembali ke antrian. 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 Antrian, silakan kembali ke antrian. Ayo kembali lagi. Tolong Pak, diatur Pak, 2 baris Pak. Kasihan yang di belakang. Ya, boleh Pak yang dari sini. Dari Bekasi. Diadit Pak katanya Pak. Tadi seperti tadi enak banget. Mending wong metua ngono lho, Mas.
Dari belakang. Luar biasa ya, animo masyarakat untuk bisa bertemu dengan Presiden ke-7, Pak Joko Widodo, untuk bisa bersalaman, untuk bisa foto bareng, coba. Dari berbagai macam lapisan masyarakat dan dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Sumber Solo, baik secara pribadi-pribadi ataupun kelompok, bahkan ada yang pakai bus pariwisata. Bayangkan. Ini terutama dua orang tokoh agama, Amin Rais dan Din Samsudin. Coba kalian muhasabah, orang religi kan, kembali ke Allah, ada fenomena apa ini? Ini kan tidak lepas dari kuasa Allah. Tidak begitu saja tiba-tiba terjadi gitu. Apalagi rencana manusia, bukan. Coba muhasabah. Jangan membangun kebencian terus setiap hari. Udah tua, ya jangan sampai nanti kemudian mohon maaf kebawa mati. Video saya ambil dari Solo Times. Saya udah tulis komentar untuk minta izin. Mas admin nyuwun izin nggih, kula pakai video potongannya nggih. Mudah-mudahan berkah, Mas. Ya hanya orang baik yang dikunjungi dan didatangin oleh orang baik. Itu kata-katanya. Nah, Jokowi orang baik dan hanya orang baik yang datang ke rumah Jokowi. Orang jelek yang macam kelompok 16% dan kelompok 24% mustahil dia akan datang ke orang baik. Karena memang mereka adalah kelompok orang-orang jelek. Ayo lu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.